Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan untuk on kamera. Ada yang sudah hadir di sini, ada Nur, ada Topik, dan yang lainnya yang sudah hadir ya. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik ya. Iya, Oke, kita mulai saja pertemuan hari ini. Kalau yang kita sebelumnya sudah bahas mengenai ini ya, karakteristik PPN ya, Nur ya, Taufik ya. Karakteristik PPN sudah, kemudian kita sudah ini ya, apa namanya? Mengenai objek PPN ya kan? Objek PPN juga sudah, dan di situ Anda sudah didengarkan kan ya untuk video pembelajaran yang sebelumnya ya. Sudah kan ya? Nah, kemudian juga ada tentang ini ya, dasar pengenaan pajak. Ya kan ya, Taufik ya? Nah, sekarang kita akan ke faktur pajak ya. Nanti setelah faktur pajak ada materi selanjutnya sampai ada 3 materi ya. Berarti ini yang ketiga. Berarti nanti setelah itu baru kita akan praktek menghitung ya, studi kasus bagaimana perhitungan sampai dengan bagaimana kita menyusun atau menyiapkan ya laporan PPN ya, tentunya seperti itu ya. Jadi laporan SPT masa PPN ya, dan sampai dengan kita nanti bagaimana cara melaporkannya ya, terkait dengan kondisi pelaporan PPN. Nah, tapi sekarang kita ke materi tentang faktur pajak ya, karena ketika kita berbicara PPN atau pajak pertambahan nilai, tentunya pasti akan terkait dengan faktur pajak ya kan ya. Kalau PPH kan kita bicaranya nanti ada bukti potong ya kan ya. Ya Taufik ya, PPH ada bukti potong kalau Anda bekerja di perusahaan, dapat gaji, penghasilan di atas PTKP, mendapatkan bukti potong pajak. Tapi kalau PPN bukan bicaranya bukti potong, tapi bicaranya adalah faktur pajak. Oke. Nah, faktur pajak ini itu diatur di dalam per 3 PJ 2022 ya. Jadi ini aturan terkait dengan PPN. Terkait dengan PPN ini diatur di dalam ini ya, per 03 PJ 2022 ya. Nah, di sini kita terkait dengan apa itu faktur pajak gitu ya, itu diatur di dalam pasal 1 angka 23 ya, Undang-Undang PPN tentunya ya. Nah, di sini yang dimaksud dengan faktur pajak ini ya adalah bukti ya. Di sini ya. Bukti pemungutan ya, pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak. Itu ya. Sebentar, ini ulangi lagi. Nah, di sini kok nggak kelihatan ya si ini. Nurnya nggak kelihatan ya. Bentar ya. Nah, di sini ketika bicara pengusaha kena pajak kemarin Taufik ya kan sudah ya bahwa menjadi atau mendaftarkan diri menjadi pengusaha kena pajak ketika omset brutonya itu sudah di atas 4,8 ya miliar per tahun, ini wajib untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, ya kan ya? Nah, kalau yang di bawah 4,8 omset brutonya per tahun itu tidak wajib, tetapi boleh milih kan gitu ya kemarin aturannya. Nah, jadi di sini ketika memang sudah PKP ya
otomatis aturannya menjadi wajib, ya, wajib untuk memungut PPN, ya kan? Nah, tentunya PPN ini adalah sebesar 11% untuk sekarang kan ya, dan nanti akan menjadi 12% ya, seperti itu kan ya yang kemarin disampaikan. Nah, nanti rencananya akan menjadi 12%. Nah, untuk sekarang masih di posisi 11% itu per April 2022 kemarin. Nah, selanjutnya di sini adalah sudah terlihat ya slide-nya ya, Taufik ya. Sudah terlihat Taufik? Nur? Sudah Ibu. Sudah ya. Nah, selanjutnya adalah kewajiban dan saat pembuatan faktur pajak. Nah, ini ya. Kapan ya di sini untuk terkait dengan pembuatan faktur pajak gitu ya. Nah, di sini pertama adalah kita bahas mengenai kewajiban dulu ya. Nah, jadi PKP pengusaha kena pajak ini itu wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan. Jadi untuk setiap penyerahan barang kena pajak tentunya ya. Nah, kalau misalkan dia non BKP ya tidak perlu kan membuat faktur pajak karena kan non PPN ya. Artinya bukan objek PPN di situ. Nah, kemudian selain penyerahan BKP juga kalau misalnya ada penyerahan jasa kena pajak, nah itu wajib untuk membuat faktur pajak. Ya, jadi tidak hanya memungut saja, tetapi juga kita untuk setelah dipungut, kita juga menyetorkan, nah administrasinya, kita juga harus membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutan yang 11% tadi, ya kan? Nah, kalau Anda misalkan kayak Taufik bekerja di perusahaan, dapat gaji di atas PTKP, kemudian dipotong PPh 21, nah itu kan bukti pemungutannya adalah bukti potong kalau pegawai tetap 1721A1 kan ya Taufik ya. Tapi kalau ini ya, ketika memang sudah memungut tentunya karena dia sudah PKP maka wajib membuat faktur pajak. Nah, selain penyerahan JKP juga atas ekspor BKP berwujud ya. Kemudian juga ekspor BKP tidak berwujud ya atau juga ekspor JKP ya. Nah, di sini ingat ya di sini. Ini ya Ibu bikin ini ingat. Jadi terkait dengan pembuatan faktur pajak gitu ya. Saat penyerahan, ya ada kata saat penyerahan. Ini adalah saat atau sama dengan saat terutang. Nah, tetapi dalam hal pembayaran terlebih dahulu, maka pembuatan faktur pajaknya adalah saat pembayaran. Itu menjadi saat terutang. Ya, jadi saat penerbitan faktur pajak ini adalah mana yang lebih dulu antara penyerahan atau pembayaran. Jadi inti-intinya kalau yang lebih dulu adalah misal penyerahan, pembayarannya dilakukan setelah penyerahan, berarti penerbitan faktur pajaknya dilakukan berdasarkan tanggal penyerahan. Nah, tetapi sebaliknya, misalnya yang lebih dulu pembayaran dulu kan ada ya Taufik ya, misalkan pembayaran dulu penyerahannya nanti misalnya, berarti saat penerbitan faktur pajak adalah berdasarkan tanggal pembayaran. Bisa dipahami ya Taufik dan teman-teman? Bisa ya? Nah, selanjutnya adalah faktur pajak harus dibuat nih ya pada saat penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP. Ya, saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan atau JKP. Nah, ketika saat penerimaan pembayaran termin, nah dalam hal penyerahan sebagai sebagian tahap pekerjaan. Nah, saat ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud, dan atau ekspor JKP atau saat lain yang diatur dalam berdasarkan atau peraturan Menteri Keuangan ya atau PMK tersendiri. Itu ya, seperti
Nah, selanjutnya di sini adalah kita terkait dengan saat pembuatan faktur pajak sudah ya, Taufik dan teman-teman. Selanjutnya adalah kita ke faktur pajak ya. Nah, faktur pajak di sini itu ada faktur pajak ya, kemudian ada juga faktur pajak gabungan, kemudian ada juga dokumen ya, dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai faktur. Nah, selanjutnya ada juga faktur pajak khusus oleh PKP Retail untuk di sini adalah orang pribadi pemegang paspor luar negeri ya. Kemudian ada juga faktur pajak PKP pedagang eceran. Ini salah ketik ya, Taufik ya. Faktur pajak PKP pedagang eceran. Nah, jadi di sini terkait dengan faktur pajak. Jelas ya bahwa yang namanya pengisinya ada OP itu artinya bahwa yang menjadi pengusaha kena pajak tidak hanya PT saja atau tidak hanya wajib pajak badan saja, tapi juga bisa berarti dia adalah wajib pajak orang pribadi ya Taufik ya. Nah, jadi orang pribadi atau badan yang memang omset brutonya sudah di atas 4,8 miliar per tahun itu wajib dikukuhkan gitu ya sebagai pengusaha kena pajak. Nah, kemudian selanjutnya adalah terkait dengan faktur pajak ini, itu sekarang sudah berbentuk elektronik ya Taufik ya dan teman-teman. Jadi sudah tidak ada istilah di tanda tangan basah, dicap basah, itu sudah tidak ada. Jadi semuanya sudah elektronik dan tanda tangannya itu sudah secara elektronik juga. Makanya bagi yang sudah PPN ini tentunya wajib untuk PKP, kemudian nantinya akan mengurus administrasi terkait dengan PPN, faktur begitu ya. Salah satunya syarat adalah harus membuat sertifikat elektronik ya untuk proses administrasi pembayaran dan pelaporan daripada PPN ini gitu ya. Nah, di sini itu faktur pajak ini dibuat dan diunggah menggunakan aplikasi dari DJP ya. Yang pertama adalah aplikasi e-faktur, kemudian pada saat pelaporannya sekarang sudah menggunakan Webes ya, Webes e-faktur ya. Jadi di luar DJP online ya. Artinya memang milik Direktorat Jenderal Pajak, hanya link websitenya berbeda ya, karena kan dulu ada banyak terjadi error dan lain sebagainya ya Taufik ketika saat pelaporan, ketika satu pintu di situ pada saat batas akhir tuh biasanya mungkin overload dan lain sebagainya sehingga terjadi error. Nah, sekarang administrasi perpajakan di negara kita itu sudah mulai membaik ya menurut Ibu ya, karena error-error daripada administrasi perpajakan yang berbasis online sekarang saat ini tuh sudah mengalami perubahan yang sangat signifikan ke arah membaik gitu. Jadi trennya bagus gitu ya. Jadi tidak ada tren mundur menurut Ibu ya. Nah, di sini juga mencantumkan tanda tangan elektronik tadi Ibu sudah sampaikan ya. Jadi tidak ada tanda tangan teken, nah itu tidak ada ya, seperti itu. Nah, ini tentu sudah diatur sendiri di pasal 73 ayat 1 PMK 18 PMK 03 2021 ya terkait dengan aturan seperti ini. Nah, selanjutnya di sini Taufik dan teman-teman terkait dengan faktur pajak ini contohnya ya, artinya Ibu tampilkan terkait dengan contoh faktur pajak yang sudah elektronik ya. Nah, di sini Anda bisa lihat ada barcode ya, Nur ya, di sini ya, ada barcode. Nah, jadi di sini sudah ada barcode-nya juga resmi dari DJP ketika kita sudah membuat faktur pajak. Kemudian di sini juga tidak perlu ditandatangan karena sudah ada sertifikat elektronik dari BPOP maupun badan yang sudah PKP begitu. Nah, jadi ini sudah
terotomatisasi ya secara digital ya, baik mengenai administrasi dan tanda tangannya juga gitu ya, sudah di cover ya di dalam sistem tersebut gitu ya. Nah, di sini di dalam faktur pajak ini paling sedikit apa saja yang dimuat, ini yang di paling atas ini Nur dan teman-teman adalah namanya kode dan nomor seri faktur pajak. Nah, ini sebagai informasi Ibu sampaikan bahwa kode dan nomor seri faktur pajak ini adalah kita minta dari DJP gitu ya. Kita ada permintaan nomor seri ini yang kita secara administrasinya kita bisa melalui Enova gitu ya websitenya. Baik, karena sudah ada kita ini dulu ya, break dulu ya 5 menit ya Nur dan teman-teman. Oke, nanti kita lanjut lagi. Break dulu 5 menit. Oke. Oke, kita lanjutkan. Tadi sudah sampai di kode dan nomor seri faktur pajak ya, Nur ya, di sini ya. Nah, kemudian di sini di setelah kode dan nomor seri faktur pajak adalah ada identitas ya, ini ya, yang ini terlihat ya. Identitas penjual atau pengusaha kena pajak, ini isinya nama. Misalnya kalau ini PP Badan, PT X misalnya ya. Alamat tentunya sesuai dengan alamat di NPWP. Kemudian juga ada NPWP gitu ya ini. Kemudian di yang ketiga ini adalah identitas pembeli. Namanya misalnya si A ya, alamat pembelinya di mana, kemudian NPWP atau NIK ya. Jadi kalau tidak atau belum memiliki NPWP, yang dicantumkan di faktur pajak di posisi pembeli adalah NIK ya, nomor induk KTP elektronik tentunya ya. Nah, kemudian ini adalah jenis barang atau jasa. Misalnya transaksinya kalau ini adalah produk ya, berarti ini barang, PKP ya. Kemudian juga di sebelah sini adalah jumlah harga jual. Ya, ini harga jualnya misalnya ini 15 juta ya, harga jual atau penggantian. Gitu ya. Nah, kemudian kalau ada diskon ya, ini dimasukkan ya. Ini contohnya kebetulan tidak ada diskon. Nah, kalau ada diskon di sini berapa gitu ya, dicantumkan di sini. Nah, kemudian barulah dasar pengenaan pajak di sini ya. Nah, kemudian baru PPN. Nah, ini faktur pajaknya yang sebelum April ya Nur ya. Kalau sekarang sudah PPN 11% ya, 11% dikalikan dengan DPP. Gitu ya. Ini contohnya sama yang sekarang juga model faktur pajaknya begini, hanya tarifnya sudah bukan 10%, tapi 11% gitu ya. Nah, kemudian di sini di bawahnya di bawahnya adalah total PPN BM. Ini untuk yang PPN barang mewah ya, atau pajak penjualan atas barang mewah ya. Ini adalah PPN dan PPN BM yang dipungut gitu ya kalau ada. Nah, ini kan kebetulan transaksinya PPN ya, bukan PPN BM. Nah, kemudian di sini adalah tanggal pembuatan faktur pajak. Misalnya ini tanggal 1 Juli 2014 misalnya. Ini adalah yang paling dulu terjadi adalah misalkan penyerahan. Nah, berarti mana yang lebih dulu tadi kan ya? Kalau yang lebih dulu penyerahan, maka diterbitkannya faktur adalah tanggal penyerahan. Gitu ya, tanggal 1 Juli misalnya. Nah, kemudian di sini nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak. Nah, ini yang pada saat kita memproses sertifikat elektronik gitu ya. Jadi tidak perlu ditandatangan lagi ya. Tinggal kita print PDF atau mau buat arsip kita print dengan fisik ya silakan aja, tetapi tidak perlu ditandatangani lagi gitu ya. Nah, kemudian di sini terkait dengan faktur penjualan ini itu dapat difungsikan sebagai faktur pajak sepanjang tetap memuat keterangan di atas. Nah, jadi kalau semua keterangan ini ada ya seperti tadi poin-poin yang Ibu sudah sampaikan, nah ini itu bisa difungsikan sebagai faktur pajak gitu kan ya. Artinya kalau misalkan ada yang tidak lengkap, nah ini nanti bisa dikatakan sebagai faktur pajak yang tidak lengkap gitu ya.
Nah, di sini itu PKP itu diperbolehkan mencetak e-faktur di atas kertas yang disediakan khusus, misalnya kertas berlogo perusahaan, menggunakan kepala surat perusahaan, itu juga boleh. Ya, jadi misalkan ini nggak HVE saja ya Nur ya, jadi di atasnya ada kop suratnya, nah itu silahkan saja, gitu. Jadi diperbolehkan, gitu ya. Nah, ini diatur spesifik dalam pasal 72 ayat 1 PMK 18 garis miring PMK 03 tahun 2021 ya. Anda juga boleh nanti searching kemudian googling terkait dengan PMK ini gitu ya. Nah, kemudian kita akan ke kode transaksi dalam faktur pajak. Nah, ini. Nah, kode transaksi dalam faktur pajak ini tadi ya ada nomor seri faktur pajak atau NSP ya, NSFP. Ini merupakan nomor seri yang dikeluarkan oleh DJP, tadi Bunda sampaikan ya. Untuk nomor seri yang paling atas ini, Nur dan teman-teman, itu adalah kita itu tidak membuat urutan nomor sendiri, tapi kita diberikan oleh DJP dengan cara kita mengajukan permohonan untuk nomor seri faktur pajak. Ya, tentunya tidak sembarangan atau tidak semua wajib pajak bisa melakukan permohonan permintaan NSFP ya. Jadi hanya yang memang WPOP atau badan yang memang dia terdaftar sebagai PKP itu boleh ya. NSFP ini dikeluarkan secara resmi melalui mekanisme khusus penomoran faktur pajak. Nah, jadi nanti Taufik dan teman-teman bisa melakukan permohonan permintaan NSFP ini di websitenya Enova ya. Jadi Enova Anda juga bisa googling ya di Google, klik Enova, nanti akan diarahkan ke suatu sistem dalam proses permohonan nomor seri ini. Jadi tidak sembarangan kita menerbitkan faktur pajak ya nomor serinya. Jadi sudah ditetapkan. Dan yang menetapkan ini dan yang mengeluarkan juga dari Direktorat Jenderal Pajak, gitu ya. Nah, ini ada digit di dalam faktur pajak, ini 3 digit pertama ya, ada 2 digit pertama ini adalah kode transaksi. Ya, kemudian 3 digit yang ketiga adalah kode status ya. Artinya misalkan kalau ini faktur pajak normal, itu nanti kodenya 0 ya, Taufik dan teman-teman. Tapi kalau misalkan ini faktur pajak pengganti, misalkan sebelumnya sudah terbit faktur pajak A, kemudian ada data yang misalnya ternyata ada kesalahan ya, misalnya kesalahan ini terkait dengan kode barang misalnya, ini bisa dibuat faktur pajak pengganti, gitu ya. Nah, tentunya ini nanti di kode status ya menjadi 01 ya, menjadi 1 yang tadinya kosong menjadi 1. Nah, kemudian di digit keempat ini sampai dengan digit terakhir ini adalah nomor seri faktur pajak yang diberikan oleh DJP setelah PKP mengajukan permintaan ke KPP tempat terdaftar. Nah, ini kita tidak harus datang manual ke sana ya, tetapi kita sudah melaksanakan permintaan ini yang tadi Ibu sudah sampaikan secara online ya di websitenya Enova ya milik DJP ini, gitu ya. Nah, ini contoh rank nomor 100 nomor seri faktur pajak yang diberikan DJB ya, misalnya 913.0001 sampai dengan 913.00.100 misalnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan, ini di 2 digit sebelum terakhir ini yang banyak, ini adalah kode tahun ya Taufik dan teman-teman. Ini berarti tahun 2001 maksudnya. Nah, ini yang tadi Ibu bilang kode status nih. Ini berarti ini faktur pajak normal ya, bukan faktur pajak pengganti. Kalau faktur pajak pengganti ini 3 digit di awal ini adalah 1 gitu ya, seperti itu. Nah, di sini ada kode transaksi dalam faktur pajak. Anda bisa lihat di sini. Kode transaksi termasuk 07 atau 08 ya ini ya. Nah, Anda bisa lihat di 01 ini adalah penyerahan BKP JKP yang PPN PPNBM-nya dipungut oleh pihak yang melakukan penyerahan BKP JKP. Nah, kalau penyerahan BKP JKP kepada pemungut PPN instansi pemerintah, nah ini kalau pemungut PPN instansi pemerintah yang PPN atau PPNBM-nya dipungut oleh instansi pemerintah, kodenya ini bukan 01 Taufik dan teman-teman, tapi 02 yang kita klik ya. Seperti jadi hati-hati nih kalau salah kode transaksi nanti kita harus melakukan ini kan ya,
pembetulan ya atas faktur pajak ini tentunya. Nah, ini bisa nggak dibuat faktur pajak pengganti kalau kode transaksinya ini salah kan gitu ya? Atau nanti harus kita batalkan, kemudian kita buat lagi. Nah, ini kita harus hati-hati ya dalam mengeksekusi faktur pajak ini harus diganti atau harus dibatalkan. Makanya kode-kode ini kita harus paham ya. Ya tidak perlu dihafal, minimal kita tahu. Kemudian kita tahu aturannya ketika kita akan melakukan pembuatan faktur pajak, kita tidak salah mengklaim kode transaksi dalam faktur pajak yang kita buat. Itu ya, Taufik dan teman-teman. Kemudian 03 ini adalah penyerahan BKP JKP kepada pemungut PPN yang lainnya selain instansi pemerintah yang PPN atau PPNBM-nya dipungut oleh pemungut PPN lainnya. Nah, ini 03. 04 di sini penyerahan BKP JKP yang DPP-nya menggunakan nilai lain ya. Ini nanti Anda bisa konfirm di pasal 8A ayat 1 Undang-Undang PPN yang PPN PPNBM-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP JKP. Nah, ini ya. Kalau 05 di sini penyerahan BKP JKP yang PPN-nya dipungut dengan besaran tertentu. Ya, Anda bisa konfirm di pasal 9A ayat 1 Undang-Undang PPN oleh PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau JKP untuk besaran tertentu. Nanti di pasal ini nanti akan dijelaskan. Itu ya, seperti itu spesifiknya ya kalau Anda bingung. Bu, penyerahan yang di PPN dipungut dengan besaran tertentu yang seperti apa gitu kan yang bisa pertanyaannya. Anda bisa konfirm di pasal 9A ayat 1 ini. Gitu ya. Nah, kemudian di kode 06 ini adalah penyerahan lainnya yang PPN PPNBM-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP JKP menggunakan tarif selain pasal 7 ayat 1 Undang-Undang PPN ya, penyerahan BKP kepada turis misalnya. Ya, 07 ini penyerahan BKP yang PPN PPNBM-nya gitu ya. Ini mendapatkan fasilitas tidak dipungut atau ditanggung oleh pemerintah gitu ya. Nah, kalau 08 ini adalah PKP JKP yang mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPNBM. Nah, ini sudah ya dibahas belum di yang sebelumnya. Kalau belum berarti setelah materi ini ya, nanti akan Ibu sampaikan mengenai yang dibebaskan dari PPN. Sebetulnya kayaknya sudah ya di bagian yang objek PPN ya, Nur ya, kalau Anda sudah menyimaknya. Kemudian penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan ya, jadi yang awalnya tidak untuk diperjualbelikan gitu. Ini nanti Anda bisa bahas spesifik konfirm ya di pasal 16D Undang-Undang PPN yang PPN-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP. Itu ya Nur ya. Nah, ini tadi kan Anda harus bisa mengeksekusi ya. Ini kondisinya harus dibuat faktur pajak pengganti atau faktur pajaknya dibatalkan gitu ya. Nah, sekarang kita bahas yang faktur pajak pengganti. Nah, ini kapan kita harus membuat faktur pajak pengganti gitu ya? Atas kondisi apa kita harus buat faktur pajak pengganti? Nah, ini apabila terdapat kesalahan dalam pengisian, penulisan dalam faktur pajak sehingga tidak memuat keterangan yang benar, lengkap dan jelas. Ya, ini makanya tadi Bu bilang salah satunya harga kan ya, Nur ya. Nah, jadi kalau ada salah harga, nah ini bisa kita membuat faktur pajak pengganti. Jadi faktur pajaknya tidak perlu dibatalkan gitu ya. Jadi kita cukup melakukan membuat faktur pajak pengganti. Nah, selain tadi harga, kesalahan harga, mungkin salah input harga gitu ya atau salah klik harga itu kan bisa saja terjadi ya, human error seperti itu. Dan itu juga kekeliruan dalam pengisian detail transaksi pada nomor faktur pajak. Ya, Nur ya. Di sini ya. Nah, atau juga nama lawan transaksinya salah misalnya. Alamat lawan transaksi ya, pencantuman jumlah barang atau jasa, harga persatuan dari BKP atau JKP, pencantuman nilai DPP PPN dan PPNBM, isian tentang pembayaran uang muka dan atau termin. Nah, ini bisa dibuat faktur pajak pengganti ya. Nah, di sini tentunya itu dilakukan oleh PKP yang membuat faktur pajak dengan menggunakan aplikasi e-faktur ya atas permintaan pembeli BKP atau penerima JKP atau kemauan sendiri. Ya, seperti itu. Nah, ketika
terkait dengan faktur pajak pengganti ini tentunya SPT masa PPN ya, masa pajak dilaporkan faktur pajak yang diganti masih dapat disampaikan atau dilakukan pembetulan, ya kan? Tadinya kan sudah dilaporkan SPT normal, ternyata ada kekeliruan, maka dibuatlah faktur pajak pengganti. Ketika sudah dibuat faktur pajak pengganti, tidak hanya sekedar dibuat, ya Taufik dan teman-teman, tapi SPT-nya juga harus dilakukan pembetulan supaya faktur pajak pengganti yang sudah kita buat di dalam sistem e-faktur ini bisa terupdate, gitu kan ya, artinya terdapat sinkronisasi data ya, yang tadinya itu adalah faktur normal dengan adanya beberapa kesalahan administrasi penulisan, kemudian kita ganti, nah harus disinkronisasi datanya, karena yang digunakan adalah yang pengganti, yang normalnya sudah tidak digunakan karena ada kesalahan penulisan dan lain sebagainya. Nah, kemudian NSFP faktur pajak pengganti ini sama dengan NSFP faktur pajak yang diganti. Sama kan, tadi bedanya di kode yang 3 digit di depan ya. Jadi nanti munculnya adalah 1 gitu ya, kan tadinya 0 untuk yang normal. Nah, kode status diisi 1, tadi Ibu sudah bilang ya, kode transaksi yang digunakan sesuai peruntukan. Nah, kemudian tanggal faktur pajak pengganti yaitu tanggal pada saat faktur pajak pengganti dibuat. Misalnya, faktur pajak normalnya itu tanggal 1 November. Ya, ternyata ketika sudah kita approve ya, si faktur pajaknya sudah terbit, ternyata ada salah penulisan. Nah, kita buat faktur pajak. Nah, buat faktur pajaknya misalnya di tanggal 10 November ketika kita sudah melakukan cross check, aduh ternyata salah misalnya. Nah, berarti tanggal faktur pajaknya ini adalah tanggal 10 November. Gitu ya. Jadi berdasarkan tanggal pada saat faktur pajak pengganti itu dibuat gitu ya. Nah, dalam hal PKP penjual telah melaporkan faktur pajak yang diganti dalam SPT masa PPN, maka penjual harus melakukan pembetulan SPT masa PPN yang bersangkutan untuk melaporkan faktur pajak pengganti. Ini tadi sudah sampaikan ya, inti-intinya berarti kita sudah melaporkan atau melakukan pembetulan atas ini apa namanya atas faktur pajak pengganti yang sudah kita buat gitu ya. Nah, kemudian dalam hal PKP, pembeli telah melaporkan faktur pajak yang diganti dalam SPT masa PPN, ya maka PKP pembeli harus melakukan pembetulan SPT masa PPN yang bersangkutan untuk melaporkan. Nah, jadi yang melakukan revisi dua-duanya dari pihak pembeli maupun penjual gitu kan ya. Karena apa? Karena ketika si faktur pajak ini dari sisi pembeli ternyata sudah dilaporkan, maka harus dilakukan pembetulan SPT juga ya, karena faktur pajak yang awalnya itu sudah tidak digunakan lagi atau sudah tidak berlaku lagi. Itu ya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan faktur pajak pengganti ini menggunakan nomor seri faktur pajak yang sama. Jadi sama ya dengan faktur pajak yang normal, tadi Ibu sudah sampaikan, hanya 3 digit yang ketiga di awal, itu yang tadinya 0 menjadi 1 digitnya. Jadi yang tadinya 010, normalnya menjadi 011. Jadi digit ketiganya ini yang diganti ya, 1 ini ya. Nah, tadi sudah Ibu sampaikan kesimpulannya, dampak bagi penjual ini melakukan pembetulan SPT masa PPN jika FP yang diganti sudah dilaporkan dalam SPT masa PPN. Nah, bagi pembeli, apabila FP yang diganti sudah dikreditkan dalam SPT masa PPN, maka pembeli juga harus melakukan pembetulan. Pembetulan apa? Ya tentunya SPT masa PPN ya pada masa faktur pajak pengganti dilaporkan. Itu ya, bisa dipahami ya? Seperti itu. Nah, ini sekarang pembatalan ya. Tadi kan Ibu di depan sudah mengatakan ini harus diganti atau dibatalkan. Nah, jadi ketika dibatalkan kan Anda sudah paham ya atau sudah mengetahui dalam kondisi apa ketika si FP ini diganti ya kan. Nah, sekarang ketika FP tersebut dibatalkan, nah ini ya,
PKP harus melakukan pembatalan faktur pajak yang telah dibuat jika terdapat transaksi penyerahan BKP atau JKP yang dibatalkan. Jika memang fakta-faktanya memang ada pembatalan ya, jadi tidak ada transaksi tersebut gitu ya. Atau terdapat penyerahan barang atau jasa yang seharusnya tidak dibuatkan e-faktur pajak gitu ya. Ini harusnya penyerahan ini bukan barang kena pajak atau bukan jasa kena pajak. Jadi seharusnya tidak dibuat e-faktur gitu kan ya, Nur ya. Karena kan kita sudah mengetahui ya mana yang masuk objek PPN barang kena pajak atau jasa kena pajak, kita kan sudah mengetahui ya di pembelajaran yang sebelumnya. Nah, kalau memang secara aturan dia bukan termasuk objek, terus kemudian kita buat, kan itu salah, ya tidak sesuai dengan aturan. Nah, itu maka kita perlu melaksanakan pembatalan faktur pajak tersebut, gitu ya. Nah, tentunya ini dilakukan oleh PKP, ya ini bisa OP atau badan yang membuat faktur pajak dengan menggunakan aplikasi e-faktur. Jadi ketika dibatalkan kita tidak perlu datang ke kantor pajak ya Taufik ya. Tapi kita cukup menggunakan aplikasi e-faktur yang sudah dimiliki oleh wajib pajak tersebut, gitu ya. Nah, ini dia SPT masa PPN pajak dilaporkan faktur pajak yang dibatalkan masih dapat disampaikan atau dilakukan pembetulan sesuai ketentuan. Nah, karena sudah dibatalkan, faktur pajak yang sebelumnya sudah dilaporkan ya harus dilakukan pembetulan SPT-nya di bulan tersebut, gitu ya. Jadi ketika sudah dibatalkan bukan terus kita tidak melakukan pembetulan ya, tapi itu juga harus sinkron ya. Jadi harus ada sinkronisasi antara dokumen yang sudah dibuat atau dibetulkan dengan pelaporan yang sudah dilaporkan gitu ya. Jadi harus ada penyesuaian gitu ya, seperti itu. Nah, dalam hal pembatalan faktur pajak karena terjadi pembatalan transaksi, ini harus didukung bukti dokumen yang membuktikan bahwa telah terjadi pembatalan transaksi. Misalnya, si A tidak jadi melakukan transaksi di PTX, ya pokoknya ada pembatalan ya karena suatu hal gitu ya, atau mungkin karena nggak cocok dengan barang atau pertimbangan lain dan sebagainya. Nah, ini tentu harus didukung oleh dokumen pembatalan bahwa ini memang sah dibatalkan gitu ya, seperti itu. Nah, dalam hal PKP penjual belum melaporkan faktur pajak yang dibatalkan dalam SPT masa PPN, maka PKP penjual harus tetap melaporkan faktur pajak yang dibatalkan tersebut dalam SPT masa PPN dengan mencantumkan nilai DPP, PPN, dan PPNBM sebesar 0. Ini ya. Nah, dalam hal PKP penjual telah melaporkan faktur pajak, nah kalau yang tadi belum, nah sekarang bagaimana kalau telah dilaporkan? Nah, yang telah dilaporkan berarti faktur pajak yang tadi dibatalkan ya, Nuria dan teman-teman. Nah, dalam SPT masa PPN, maka PKP pembeli harus melakukan pembetulan SPT masa PPN yang bersangkutan dengan cara melaporkan faktur pajak yang dibatalkan sesuai dengan mencantumkan nilai DPP PPN dan PPNBM sebesar 0. Ya, ini ya. Seperti itu. Nah, dalam hal PKP pembeli telah melaporkan faktur pajak yang dibatalkan dalam SPT masa PPN, maka PKP pembeli harus melakukan pembetulan SPT masa PPN. Ini sudah ya, Nur ya. Ini sama dengan yang di poin yang sebelumnya. Ini ya, jadi harus melakukan pembetulan. Nah, ini. Kita lanjut ke faktur pajak yang terbit lebih dari 3 bulan. Ini bagaimana? Nah, ini FP yang dibuat oleh PKP setelah melewati jangka waktu 3 bulan sejak saat FP seharusnya dibuat tidak diperlakukan sebagai faktur pajak. Misalnya, harusnya tuh dibuat di tanggal 1 November, tapi ternyata dibuatnya di Januari misalnya. Nah, ini kan sudah melewati jangka waktunya. Nah, artinya sekalipun dibuat, ini tetap saja tidak berlaku faktur pajaknya, gitu ya. Nah, selanjutnya juga PKP yang membuat faktur pajak tersebut dianggap tidak membuat faktur pajak ya tadi ya sama aja ya. Artinya memang dibuat pun juga tidak akan dianggap gitu ya bahwa ini adalah faktur pajak gitu ya. Dan selain itu juga PKP nanti ini akan dikenakan sanksi. Taufik ya, karena apa? Karena terlambat membuat faktur atau terlambat menerbitkan faktur pajak.
Nah, ini sanksi administratif berupa denda sebesar 1% dari dasar pengenaan pajak. Nah, ini sebetulnya sudah diatur ya di dalam pasal 14 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 yang kemudian di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang ketentuan umum tata cara perpajakan di situ ya. Nah, kemudian PPN yang tercantum dalam faktur pajak tersebut merupakan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Ya, karena sudah lewat tadi ya. Nah, ini Anda bisa baca spesifik di pasal 7 ya. Pasal 7 PMK 18 ya. Ini PMK 03 ini tahun 2021. Ya, seperti itu Anda boleh nanti searching ya tentang PMK ini ya. Nah, oke. Selanjutnya kita ke larangan membuat faktur pajak ya. Sebelum kita bahas faktur pajak gabungan ya, kemudian dokumen tertentu dan seterusnya. Nah, di sini ada larangan membuat faktur pajak. Ya Taufik ya. Dan teman-teman. Jadi larangan membuat faktur pajak ini itu adalah orang pribadi atau badan yang tidak dikukuhkan sebagai PKP dilarang membuat faktur pajak. Kan tadi Bu sudah sampaikan di depan ya. Jadi kalau bukan PKP itu dilarang membuat faktur pajak. Dan yang sudah PKP itu harus ketika memang ada transaksi penyerahan BKP JKP wajib membuat faktur pajak kalau memang itu adalah objek PPN, BKP atau JKP. Itu kan ya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan tidak, tidak memungut udah PKP itu nanti juga akan dikenakan sanksi. Gitu ya, karena wajib itu kalau sudah PKP, ya. Nah, selain itu juga dalam hal faktur pajak telah dibuat, maka orang pribadi atau badan tersebut harus menyetorkan, gitu ya. Kan sudah dipungut ya, Nur ya. Misalkan sudah dipungut 11%, kemudian kita buatkan dokumennya itu faktur pajak. Nah, kalau sudah dipungut, faktur pajak sudah dibuat, maka kita harus menyetorkan jumlah pajak yang tercantum dalam faktur pajak kas negara dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan ya kalau misalnya kita tidak menyetorkan gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini tentunya adalah ketika kita melakukan penyetoran pajak ya memang sesuai dengan faktur pajak, tetapi ada mekanisme pengkreditan pajak masukan ya, Taufik ya, yang di pertemuan pertama kita sudah bahas mengenai kertas PPN dan pemahaman mengenai perhitungan PPN ya Nur ya, bahwa kita ada tuh pengkreditan pajak masukan gitu ya. Kalau tidak ada pajak masukan yang bisa kita kreditkan, yang kita bayar ke negara itu adalah senilai yang memang kita pungut ya. Misalkan 11% 1.100.000 yang kita pungut. Berarti ya yang 1.100.000 inilah yang kita setor ke negara gitu kan ya. Nah, kecuali kalau ada pajak masukannya misalkan 1 juta begitu, berarti yang kita bayar adalah hanya selisihnya saja yaitu sebesar 100.000 gitu kan ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah terkait dengan faktur pajak gabungan. Nah, ini ya. Siapa tahu nanti Anda bekerja di bagian divisi pajak misalnya. Ini bisa saja kita membuat faktur pajak gabungan. Nah ini maksudnya itu satu faktur pajak yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli BKP dan atau penerima JKP yang sama dalam 1 bulan kalender. Ya, harus dibuat paling lama pada akhir bulan. Ya, ini contohnya seperti ini. Ini ya, faktur pajak gabungan, ini masih keterangannya. Nah, ini contoh faktur pajak gabungannya, ya. Coba lihat Anda. Nur dan teman-teman sudah terlihat ya. Ini adalah contoh faktur pajak gabungan. Ya.
Anda bisa lihat di sini ya. Sebentar ya, ini sudah hadir. Ada Reni Nuraini ya. Oke, Reni Nuraini ya. Oke, sudah terlihat ya Reni Nuraini? Ya, Bu. Nah, ini contohnya begini, Reni Nuraini dan teman-teman ya. Ini misalnya PTA, ini adalah wajib pajak badan yang merupakan PKP ya, di sini ya, kelihatan ya, yang merupakan PKP melakukan penyerahan BKP kepada PTB. Nah, ini menerima pembayaran dari PTB selama bulan April 2022 misalnya 1 di tanggal 4 penyerahan BKP 1 juta. Di tanggal 11 ya, ini juga ada penyerahan nih 1.500.000. Di tanggal 18 ada lagi nih penyerahan dalam PT yang sama ya, 2 juta. Kemudian tanggal 19 bukan penyerahan tapi penerimaan pembayaran ya. Tanggal 25 penyerahan BKP, tanggal 26 penerimaan pembayaran uang muka, tanggal 30 penyerahan BKP. Nah, dalam hal atas penyerahan tersebut hanya menggunakan satu kode transaksi dan PTA memilih membuat faktur pajak pada pajak gabungan, maka PTA wajib membuat faktur pajak gabungan pada tanggal 30 April. Ya, jadi selama 1 bulan ini penyerahannya berapa kali digabungkan, ya artinya dibuat faktur pajak satu, tapi isinya untuk semua penyerahan di bulan tersebut, gitu ya, seperti itu. Nah, ini yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan dan pembayaran uang muka yang diterima pada bulan April, yaitu dengan di sini ya. Di sini ada berapa? 1 juta, 1.500.000, 2 juta, 1 juta ya, 2 juta, 2.500.000 ya, 250.000, kemudian 3 juta ya. Jadi semuanya ini ada yang terlewat ya 1 jutanya ya. Nah, jadi semuanya yang memang bertransaksi di bulan tersebut April maka dijadikan satu faktur pajaknya. Seperti itu ya, jadi digabungkan. Jadi tidak perlu membuat faktur pajak misalnya tanggal 4 faktur pajak dibuat untuk yang 1 juta. Tanggal 11 ada penyerahan dibuat lagi. Nah, tidak harus begitu. Jadi boleh dibuat faktur pajak gabungan ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini PTA yang merupakan BKP melakukan penyerahan BKP kepada CPC sebagai berikut ya. Penjualan BKP berupa komputer pada tanggal 2, 9, 16, 23 dan 30 April dan pemberian cuma-cuma berupa keyboard dan mouse komputer pada tanggal 4, 11, 18, 25 gitu kan ya, ini ceritanya transaksinya. Berdasarkan data di atas, maka PTA wajib membuat faktur pajak dengan menggunakan kode transaksi 01 atas penyerahan penjualan berupa komputer dan kode transaksi 04 atas penyerahan pemberian cuma-cuma. Ya, jadi BKP berupa keyboard dan mouse komputer dalam hal PTA memilih untuk membuat faktur pajak gabungan, maka PTA wajib membuat ini satu saja faktur pajak gabungan pada tanggal 30 April dengan menggunakan kode transaksi 01 ya, yang meliputi seluruh penyerahan BKP berupa komputer yang dilakukan pada bulan April 2022. Nah, selanjutnya di satu faktur pajak gabungan pada tanggal 25 April 2022 atau paling lama tanggal 30 April 2022 dengan menggunakan kode transaksi 04 yang meliputi seluruh penyerahan BKP berupa keyboard dan mouse komputer yang dilakukan pada bulan April 2022. Nah, ini jadi ada dua faktur pajak kan ya, Nur ya, di sini dengan kode transaksi 01 dan kode transaksi 04. Tuh ya. Karena ini yang satu adalah atas penjualan, yang satu adalah atas pemberian cuma-cuma. Ya, nah ini Anda bisa lihat contoh faktur pajak khusus oleh PKP retail. Nah, ini ya.
Anda bisa lihat di sini PKP retail tuh pengusaha kena pajak retail itu eceran ya, retail tertentu yang menyerahkan BKP kepada OP pemegang paspor LN ini diatur di dalam PMK 120, PMK 03 2019 ya. Kode transaksi 06 ya. Kode dan nomor seri faktur pajak khusus dihasilkan oleh sistem web based BJP. Ini sudah pasti ya seperti itu. Nah, kemudian atas WP khusus yang salah dalam pengisian penulisan dapat diterbitkan EP khusus pengganti sepanjang belum diajukan permintaan pengembalian oleh turis asing. Ini ya, ini contoh faktur pajak khusus. Nah, selanjutnya adalah dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Ya, ini. Nah, ini Anda bisa baca nanti ya. Ini diatur di dalam Per 16 PJ 2021 terkait dengan dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai faktur pajak. Apa saja? Itu yang satu contohnya. Surat perintah penyerahan barang SPPB yang dibuat atau dikeluarkan oleh Bulog atau Dulog untuk penyaluran tepung terigu dan seterusnya. Sampai poin 18 juga termasuk, 23, 24, 25. Nah, ini adalah terkait dengan dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai faktur pajak. Bukan ya, tadi di depan ada poin yang Reni yang poin bahwa ada dokumen tertentu yang diperlakukan tuh sama sebagai faktur pajak. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Ini ya. Nah, kemudian Anda bisa baca nanti tuh SSP untuk pembayaran PPN atau pengeluaran penyerahan BKP juga ini dokumen, tapi diperlakukan sebagai faktur pajak. Kemudian ini juga ada ya surat ketetapan pajak dan seterusnya, gitu ya. Nah, kemudian di Per 16 PJ 2021 ada dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai faktur pajak. Nah, ini dan berbagai dokumen lainnya ya di luar Per 16 yang dipersamakan dengan faktur pajak oleh peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan seperti statement of account dari exchange perdagangan aset kripto, statement of account perusahaan asuransi kepada agensi asuransi, dan lain-lain. Ini ya terkait dengan dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai faktur pajak. Nah, sekarang kita ke faktur pajak PKP pedagang eceran. Pedagang eceran itu Nur biasanya misalnya dia itu menjual return ke konsumen akhir, jadi secara eceran ya, jadi tidak menjual untuk dijual kembali. Nah, itu kan berarti distributor ya. Jadi ini berarti menjual langsung ke pemakai atau konsumen akhir di secara ecer gitu ya, seperti itu. Nah, di sini ada kan Ibu bilang konsumen akhir ini ya. Di sini ada terkait dengan PKP yang melakukan penyerahan BKP JKP kepada pembeli BKP atau penerima JKP dengan karakteristik konsumen akhir, termasuk yang dilakukan melalui PMSE, ini merupakan PKP pedagang eceran. Ya, misalnya ya terkait dengan faktur pajak eceran ini dapat berupa bon kontan, faktur pajak penjualan, sigires register, karcis kwitansi atau tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis. Dan ini pun bisa dapat berbentuk elektronik ya. Misalnya ya Anda Nur belanja di supermarket, kan ada barang yang kena pajak dan ada yang non ya. Nah, itu kan nggak mungkin dibuatkan faktur pajak ya Nur ya. Karena retail, misalkan Anda shopping, belanja ya kebutuhan. Nah, itu di situ ada yang dikasih keterangan, ada yang objek PPN dan tidak, atau ada yang barang kena pajak. Nah, itu tidak dibuat faktur pajak untuk setiap konsumen yang beli gitu ya. Jadi si bon kontan ini atau faktur penjualan juga bisa dipersamakan sebagai faktur pajak. Nah, ini untuk yang pedagang eceran ya, seperti itu. Nah, di sini terkait dengan karakteristik konsumen akhir di sini adalah pembeli barang dan atau penerima jasa yang mengkonsumsi secara langsung barang atau jasa yang dibeli atau diterima. Ini disebut sebagai kriteria konsumen akhir. Nah, selain itu juga pembeli barang ya dan atau penerima jasa tidak menggunakan atau memanfaatkan barang dan atau jasa yang dibeli diterima untuk kegiatan usaha nih ya. Jadi ya memang untuk digunakan gitu. Jadi tidak dimanfaatkan lagi yang dibeli diterima untuk kegiatan usaha mereka gitu ya. Nah,
Kemudian faktur pajak eceran ini dapat juga dibuat atas pemakaian sendiri tadi ya, pemakaian sendiri ya, atau pemberian cuma-cuma. Ini yang ini nih, Taufik dan teman-teman, yang tadi ya pemberian cuma-cuma. Nah ini ya, seperti itu. Kalau misalkan pemberian cuma-cuma ini dalam bentuk retail, gitu ya, nah ini tidak perlu, gitu ya. Nah ini apa namanya? Kita lihat sebetulnya kalau retail, gitu ya. Itu tidak perlu kita buat faktur pajak satu-satu, dibuat akumulatif ya untuk pelaporannya itu masuk dalam faktur pajak yang digunggung ya untuk pelaporannya seperti itu ya. Tapi bisa juga dibuat faktur pajak ya untuk kondisi ini seperti pemakaian sendiri, pemberian cuma-cuma, ataupun penyerahan BKP JKP yang mendapatkan fasilitas tidak dipungut PPN atau dibebaskan dari pengenaan PPN. Ya, ini yang terkait dengan faktur pajak PKP pedagang eceran. Nah, ini juga ada terkait dengan FPPKP PE dapat tidak mencantumkan identitas ya. Di sini keterangan dalam FPPKP PE ya. Nah, ini dapat berupa bon kontan faktur penjualan segi cash register karcis kwitansi sebagai PM yang tidak dapat dikreditkan. Ya, jadi dokumen tadi yang dipersamakan dengan faktur pajak itu tidak dapat dikreditkan. Ya, jadi tidak dapat dikreditkan sebagai pajak masukan. Jadi yang bisa dikreditkan itu adalah yang faktur pajak. Ya, jadi bukan dokumen lain yang dipersamakan. Ya, nah ini. Nah, untuk faktur pajak PKP pedagang eceran yang tadi Ibu sampaikan, itu tidak perlu membuat faktur pajak. Ya, Taufik dan teman-teman. Misalnya ada sebuah perusahaan dealer, misalkan yang menjual kendaraan bermotor, ya retail secara eceran ke konsumen akhir, misalkan dalam sebulan menjual 400 misalnya 400 unit. Nah ini kalau memang retail, kemudian ada jasa servisnya dan ada jasa-jasa yang lain, misalnya retail gitu ya, eceran. Nah ini tidak perlu dibuatkan faktur pajak, misalnya untuk jasa-jasa servisnya gitu, tidak perlu ya. Nah ini itu cukup diakumulasi, tentunya sudah ada file Excel-nya ya, di situ ada datanya. Nah, baru totalnya dimasukkan di pos faktur pajak yang digunggung pada saat pelaporan. Jadi tidak dibuat satu-satu, jadi diakumulasikan. Tetapi saat pelaporan, yaitu harus diupload rinciannya sesuai dengan format yang telah disediakan. Gitu ya, seperti itu. Nah, ini ya. Tadi kita sudah mengetahui bagaimana tentang faktur pajak seperti apa ya, dari kita tahu isinya apa saja, aturan mainnya, kapan penerbitannya dan lain sebagainya. Nah, kalau di sistem e-faktur ini ya Anda bisa nanti juga buka terkait dengan sistem e-faktur ini atau searching di googling ya tentang e-faktur seperti apa. Nah, batas waktu upload e-faktur ini itu adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi kalau misalkan sekarang kita lagi ngupload faktur bulan Oktober 2022, maka batas faktur pajak yang sudah kita buat itu kita uploadnya supaya mendapatkan ACC dari DJP ini adalah batas akhirnya adalah tanggal 15, berarti 15 November 2022 sudah semuanya kita upload ya untuk semua faktur pajak yang sudah kita buat. Gitu ya, seperti itu. Nah, tentunya di sini syarat untuk memperoleh persetujuan yang pertama, NSFP yang digunakan untuk penomoran e-faktur merupakan NSFP yang diberikan oleh DJP. Tadi kita sudah minta langsung ke Enova-nya ya untuk urutan nomor seri yang kita akan pakai atau kita gunakan. Nah, e-faktur diunggah diupload dalam jangka waktu paling lama tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi kalau diuploadnya misalnya tanggal 16, ya udah, ini tidak bisa disetujui, artinya tidak tervalidasi oleh DJP, gitu ya, seperti itu. Nah, untuk e-faktur yang dibuat dengan mencantumkan tanggal sebelum tanggal 1 April 2022 wajib diunggah diupload menggunakan aplikasi e-faktur untuk memperoleh persetujuan DJP paling lambat tanggal 15 Mei. Jadi sebetulnya aturan main ini itu mulainya di Mei 2022 ya untuk masa April 2022. Jadi sebelum itu tidak ada istilah batas waktu upload e-faktur. Jadi silakan saja, yang penting misalnya kita sedang mengerjakan Oktober 2022 ya kita bisa upload faktur e-faktur itu misalkan bisa saja di tanggal 25 November gitu ya kalau sebelumnya. Jadi tidak ada batas paling lambatnya.
Ya, seperti itu. Nah, kita ke contoh kasus batas waktu upload e-faktur. Nih contohnya Anda bisa lihat ya. Misalnya di sini adalah PTH yang merupakan PKP melakukan penyerahan BKP pada tanggal 11 April 2022. Nah, PTH ini membuat e-faktur pada tanggal 11 April 2022 menggunakan aplikasi e-faktur dengan mengisi kolom tanggal faktur pajak 11 April 2022. Namun, ternyata e-faktur tersebut baru diunggah di upload DJP dengan menggunakan aplikasi e-faktur pada tanggal 14 Mei. Ya kan ya? Dengan demikian, e-faktur yang dibuat dan diunggah di-upload oleh PTH tersebut dapat diberikan persetujuan karena diunggah di-upload ke DJP dalam jangka waktu paling lama tanggal 15 Mei. Yang tadi Ibu sampaikan ya Nur ya dan teman-teman. Jadi batas akhirnya tanggal 15, kalau misalnya kita uploadnya di tanggal 14, itu masih belum terlambat. Artinya masih disetujui oleh DJP. Gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya PTH ini merupakan PKP melakukan penyerahan BKP pada tanggal 18 April 2022, PTH membuat e-faktur pada tanggal 18 April, berarti ini saat penyerahan lebih dulu ya, menggunakan aplikasi e-faktur dengan mengisi kolom tanggal faktur 18 April. Namun ternyata e-faktur tersebut baru diunggah ke DJP dengan menggunakan aplikasi faktur pada tanggal 16. Ya, ini jadi di uploadnya tuh tanggal 16. Nah, dengan demikian DJP tidak memberikan persetujuan atau si faktur pajak tersebut akan di-reject secara sistem karena telah melewati tanggal 15 gitu kan ya. Gitu. Jadi tanggal 16 itu sudah dikatakan terlambat. Nah, e-faktur yang tidak memperoleh persetujuan DJP atau reject ini itu bukan merupakan faktur pajak walaupun sudah dibuat oleh WP, tapi kan reject posisinya. Jadi kalau reject itu artinya itu tidak atau belum disetujui oleh DJP karena dengan alasan uploadnya telah melebihi batas yang telah ditetapkan. Gitu ya, seperti itu. Nah, ini juga ada istilah nota retur gitu kan ya. Anda ini bagaimana tentang nota retur, nota pembatalan ya. Nah, ini Anda bisa baca nanti ya. Di sini nota retur di PMK 65, PMK 03 2010 gitu ya. Nah, ini bentuk daripada nota retur ini dapat disesuaikannya dengan kebutuhan administrasi pembeli. Namun paling sedikit harus mencantumkan diantaranya ada keterangan nomor urut nota retur ya, nomor kode seri dan tanggal faktur pajak dan seterusnya ya seperti contoh yang Ibu tampilkan di slide. Nah, ini ya. Nah, kemudian terkait dengan nota pembatalan. Ya, nota pembatalan ini artinya pembatalan JKP adalah pembatalan seluruhnya atau sebagian hak atau fasilitas atau kemudahan oleh pihak penerima JKP. Ya, dan di sini saat dibuatnya kapan? Nah, nota pembatalan ini harus dibuat pada saat JKP dibatalkan. Gitu ya. Ini terkait dengan aturannya Anda bisa baca nanti. Nah, kemudian terkait dengan faktur pajak tidak lengkap, terlambat, dan dianggap tidak dibuat. Nah, ini. Tidak lengkap artinya tidak memenuhi persyaratan formal. Misalnya, e-faktur tidak mencantumkan keterangan konfirm pasal 5 atau faktur pajak PKP pedagang eceran, tidak mencantumkan keterangan konfirm pasal 26 ayat 2. Dan Anda bisa baca nanti di aturannya. Kemudian mencantumkan keterangan yang tidak sebenarnya atau sesungguhnya. Jadi datanya itu tidak bisa diyakini atau tidak valid atau tidak tepat. Nah, ini dikatakan tidak lengkap. Gitu ya, seperti itu. Nah, terlambat dibuat. Nah, tanggal yang tercantum dalam faktur pajak melewati saat seharusnya faktur pajak dibuat. Nah, ini juga dikatakan tidak lengkap dan dianggap tidak dibuat seperti itu kan ya. Nah, dianggap tidak dibuat. Nah, ini faktur pajak dibuat setelah melewati jangka waktu 3 bulan sejak saat faktur pajak seharusnya dibuat. Nah, ini berarti sudah tidak dianggap lagi. Gitu ya, seperti itu. Nah, ini contoh faktur pajak tidak lengkap. Ya, Anda bisa lihat di slide ya, contohnya ada misalnya di sini si PTI ini menjual sepatu kepada distributor Tuan Ogi misalnya warga negara Indonesia, orang pribadi yang beralamat di Jalan Gatot Subroto. Ya, misalnya. Nama ada Ogi, alamat ada lengkap. NPWP 00. NIK dikosongkan. Dengan demikian,
PTI ini membuat faktur pajak yang diisi-isi secara tidak lengkap, Nur ya. Karena apa? Karena faktur pajak ini tidak mencantumkan keterangan. Keterangan apa? Kan ya. Nah, di sini tidak mencantumkan NIK karena NPWP-nya sudah dinolin, NIK-nya tidak dicantumkan. Nah, harusnya ketika memang NPWP-nya 00, maksudnya belum atau tidak memiliki NPWP atau belum dicantumkan atau tidak memiliki NPWP, maka yang harus dicantumkan adalah NIK-nya. Gitu. Jadi ini tidak lengkap. Dikatakan demikian, itu tidak lengkap. Gitu ya. Nah, ini kalau yang terlambat dibuat dan tidak terlambat dibuat, Anda bisa baca ini ya, seperti itu. Nah, jadi ini contoh FP tidak dibuat. Ya. Misalnya, CVM yang merupakan PKP melakukan penyerahan BKP kepada PTN yang faktur pajaknya seharusnya dibuat tanggal 20, namun pada tanggal pembuatan faktur pajak yang tercantum adalah tanggal 20 Juli. Nah, ini tidak dianggap tidak dibuat karena dibuat telah melewati jangka waktu 3 bulan. Nah, ini nanti akan kena sanksi administratif ya sesuai pasal 14 ayat 4. Ya, dan juga atas faktur pajak tersebut tidak dapat dikreditkan. Karena apa? Karena telah terlambat. Gitu ya, melebihi 3 bulan sejak saat faktur pajak seharusnya dibuat. Gitu ya, seperti itu. Oke, kita sudah selesai membahas mengenai faktur pajak. Gitu ya. Seperti itu. Ya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Makasih, Bu. sama-sama. Ya, maaf ya suara ibu teh sembari teriak-teriak kayak karena ada hujan itu kan. Hujannya keras banget di sini. Ya, terima kasih. Selamat istirahat ya. Ya, Bu.